Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan AC split. Untuk keluhan dari AC ini, kondisinya tidak dingin sama sekali. Untuk unit AC ini adalah AC Daikin inverter. Baik, saya rasakan pada ruangan ini tidak dingin. Namun kondisi unit AC sepertinya normal saja. Fan berfungsi. Lalu untuk lampu indikatornya tidak ada menandakan tanda-tanda permasalahan. Pada umumnya untuk AC Daikin ini, apabila ada permasalahan maka akan terjadi kode error. Nah, seperti ini permasalahannya ya. Untuk kondisi ruangan tidak dingin. Baik, kita menuju ke unit outdoor. Nah, ini unit outdoor saya perhatikan pada bagian fan kondensornya ini berfungsi normal, bisa terlihat. Nah, ini ya, fan-nya berfungsi, berputar. Untuk mesin kompresor saat ini bekerja. Kita tunggu ya dalam beberapa saat apakah ada tanda-tanda. Ya, ini AC Daikin inverter menggunakan refrigerant R32. Oke, kita perhatikan ya. Untuk kondisi fan pada unit outdoor ini tiba-tiba mati. Baik teman-teman, kita langsung saja eksekusi apa yang menyebabkan AC ini tidak dingin. Di bagian unit outdoor saya perhatikan untuk pipa pres dan pipa balik saya rasakan tidak ada terasa dingin. Lalu kita lihat untuk modelnya R-Kaki 20 SP M4. Dayanya sebesar 510 sampai 650 watt. Arusnya 2,5 sampai 5,8 ampere. Ini adalah AC 3/4 PK yang bisa diturunkan wattnya menjadi setengah PK. Oke, saya akan lakukan pengukuran berapa arusnya saat start awal. Saat ini arusnya menunjukkan di 0,05 ampere. Ya, untuk fan pada unit outdoor belum bekerja. Kita tunggu dulu dalam beberapa menit sampai unit outdoor ini bekerja. Nanti bisa terlihat apa permasalahannya. Oke, ini sudah mulai aktif modul pada unit outdoor. Kita tunggu, pastikan dulu untuk fan kondensornya ini aktif. Oke, arusnya 0,1415. Ini fan pada unit outdoor sudah aktif. Oke, sudah aktif ya. Kita tunggu dalam beberapa detik mesin kompresor akan bekerja. Oke, ini mesin kompresor sudah bekerja, arusnya di 1,2 naik terus. Wah, naiknya cepat banget ini. 2,2 ya, naik terus 2,3, 2,4 lalu protek. Ya, ini yang menyebabkan unit outdoor protek karena arusnya terlalu cepat melonjak mendekati 2,5 ampere. Seharusnya perlahan-lahan ya, slow dulu. Oke, jadi permasalahannya di unit outdoornya ini. Saya akan lakukan pembongkaran kapnya ini terlebih dahulu untuk memastikan apa ya yang jadi permasalahannya. Oke, sebelumnya unit indoor saya matikan dulu untuk
memastikan apakah unit indoornya ini berfungsi dengan normal. Saya matikan menggunakan remote pengendali, berfungsi dengan baik, tidak ada masalah, dan tidak ada kode error juga ya. Nah, seperti ini AC Daikin inverter. Kita lanjut ke unit outdoor. Untuk unit outdoor, saya akan bongkar kapnya ini. Lalu untuk terminal sumbernya ini saya cabut nanti untuk menghindari sengatan listrik. Ya, saya buka kapnya di bagian atas, bisa kita intip. Nah, seperti ini bentuk modul inverternya unit outdoor AC Daikin. Di bagian unit outdoor terdapat kapasitor DC. Nah, ini yang saya curigai mengalami kerusakan. Jadi saya harus bongkar bagian depan kapnya ini untuk membongkar bagian modul inverternya ini. Oke. Jadi untuk melakukan pergantian kapasitor ini, kita harus membongkar kap bagian depan. Karena untuk AC Daikin inverter ini menggunakan kapasitor. Ya, untuk kabel sumbernya sudah saya lepas. Jadi sudah tidak ada lagi arus yang masuk ke modul. Lalu saya akan mengeluarkan blok inverternya ini. Saya akan pastikan apakah memang kapasitornya ini mengalami kerusakan. Oke, saya cabut dulu blok modulnya ini. Saya kerjakan di bawah saja. Nah, seperti ini. Modul inverternya sudah saya lepas. Ya. Oke teman-teman, untuk modul inverternya seperti ini. Dan bagaimana cara pergantian kapasitornya? Caranya cukup mudah. Di bagian blok modul ini terdapat baut. Paling tidak ini ada 3 baut yang harus kita lepas terlebih dahulu. Baut ini adalah baut pengencang pada IC PM serta dioda. Dan setelah bautnya itu terlepas, di bagian samping ada pengait yang harus kita kendorkan. Lalu ada pengganjal pada samping-sampingnya ini, bisa kita kendorkan saja. Oke, tinggal ditekan saja nih, ada kayak pengait kanan kirinya. Oke, untuk pengaitnya sudah terlepas, tinggal diangkat saja. Nah, sudah terlepas ya. Nah, seperti ini blok modul inverternya, yang mana saya akan lakukan pergantian kapasitornya ini di bagian modul inverter. Nah, ini kapasitornya seperti ini. Untuk ukuran kapasitor nanti bisa kita lihat. Ya, saya siapkan dulu solder serta penyedot timahnya ini. Untuk melakukan proses pergantian, kita lakukan pemanasan pada pin kapasitor ini. Kemudian kita berikan timah secukupnya. Lalu sambil kita panaskan, ditarik saja perlahan-lahan.
hingga kapasitor terlepas. Nah, ini dia kapasitor yang saya curigai mengalami kerusakan. Untuk ukuran kapasitornya ini bisa kita lihat, yaitu DC 450 volt 20 mikro. Nah, ini adalah kapasitor DC 450 volt 20 mikro. Namun sebelum dilakukan pergantian, saya lakukan pengukuran terlebih dahulu. Saya kalibrasi ya multitester di skala 1 kilo. Bisa lihat besar muatan pada kapasitor ini, pergerakan jarum di area angka kurang lebih sekitar itu. Nah, seperti ini ya. Dan kita akan lakukan pergantian kapasitor ini dengan ukuran yang sama. DC 450 volt 20 mikro. Saya siapkan dulu ya kapasitornya ini. Nah, ini adalah kapasitor yang ingin saya ganti dengan ukuran 20 mikro 450 volt DC. Nah, ini speknya sama ya, namun ini persamaannya saya rasa tidak ada masalah. Untuk membuktikan, bisa kita ukur besar kapasitasnya ini apakah sama seperti aslinya. Lihat pergerakan jarumnya ya. Untuk pergerakan jarumnya lebih panjang. Oke ya, sudah hampir mendekati di posisi 20 mikro, sedangkan yang lama ini tidak sampai ya. Jadi ini soak. Sedangkan ini yang bagus, dan ini saya anggap rusak sudah yang lama. Dan saya akan lakukan pergantian kapasitor yang baru. Untuk melakukan pergantian kapasitor, bisa digunakan kapasitor AC, bisa digabung ya, misalkan ini 510 atau 512 di paralel sehingga mendekati 20 mikro. Jadi apabila teman-teman tidak memiliki kapasitor sesuai aslinya, bisa gunakan kapasitor ini, karena ini jenisnya adalah kapasitor non polar yang tidak memiliki polaritas positif dan negatif. Baik, langsung saja saya lakukan pergantian kapasitor yang baru dengan ukuran serta volt yang sama. Untuk proses pemasangan kapasitor, yang pasti kita atur dulu posisi pinnya ini sesuai dengan lubang yang ada. Oke, setelah cocok, tinggal kita masukkan pinnya ini pada posisinya. Untuk posisinya mau bolak-balik tidak masalah ya, karena ini tidak memiliki polaritas positif dan negatif, jadi bebas. Tidak masalah apabila bolak-balik. Oke, setelah yakin pinnya ini sudah masuk pada posisinya, tinggal kita lakukan penyolderan. Untuk proses penyolderan, karena ini PCB-nya ini atas bawah, jadi pastikan antara jalur atas dan bawah ini benar-benar terkoneksi ya. Jangan sampai tidak terkoneksi dengan baik. Lalu untuk kelebihan pinnya ini bisa kita buang dengan jepit kuku. Oke, sudah terpasang seperti ini.
Apabila sudah yakin tidak ada kesalahan dalam pemasangan, tinggal kita letakkan kembali pada posisinya. Oke, cara mengembalikannya juga cukup mudah, tinggal dipaskan pada kedudukannya, lalu kita tekan ke bawah, maka akan mengunci secara otomatis. Dan jangan lupa untuk bautnya dipasang kembali ya. Ini bautnya jangan lupa dipasang kembali. Oke, ada 3 baut tadi yang kita lepas. Dan baut ini sangat berpengaruh nanti pada proses pendinginan. Jadi apabila teman-teman mengalami kerusakan AC Daikin inverter dengan gejala yang sama, maka lakukan pergantian komponen yang saya lakukan. Oke, ini saya nyatakan rusak, sudah saya ganti dengan kapasitor yang baru. Dan saatnya kita akan lakukan pengetesan ya. Kita pasang kembali ke unit outdoor. Dan setelah komponen inverternya ini saya pasang pada unit outdoor, semua soket-soket pastikan kita tinggal sambung kabel power, dan untuk kapnya jangan lupa kita pasang juga. Sudah semua kabel powernya, tinggal kita konekkan kembali. Oke, saya konekkan dulu ya kabel powernya ini. Baik teman-teman, setelah kabel power saya konekkan pada posisinya, saatnya kita lakukan pengetesan. Untuk melakukan pengetesan, kita hidupkan dulu unit indoor. Tekan tombol on pada remote pengendali, pastikan swing terbuka, lalu fan pada indoor berfungsi. Lanjut kita menuju ke unit outdoor. Di unit outdoor untuk fan pada kondensornya sudah aktif. Saya ukur arusnya saat ini menunjukkan di 1,9 atau 2 ampere ya. Oke, arusnya stop di 2 ampere, tidak lebih. Ini adalah pertanda baik. Artinya arusnya stabil dulu di 2 ampere. Nah, ini yang benar ya teman-teman. Jangan sampai seperti tadi, yaitu 2,4 tadi ya, sempat pada saat start awal sudah menunjukkan di 2,4, kemudian kompresor off. Nah, ini mantap ya, arusnya stabil di 2 ampere untuk kecepatan yang masih belum penuh ini. Lalu pipa press dan pipa baliknya ini juga sudah terasa dingin. Arusnya masih di 2 ampere. Kita tunggu dulu dalam beberapa menit nanti. Untuk arusnya di sini hingga mencapai 5,8 ampere apabila kecepatan penuh itu. Oke, kita biarkan dulu, kita tes running. Baik teman-teman, setelah tes running arusnya saat ini di 3,18 ampere. Pipa baliknya sudah terasa dingin sekali nih. Artinya mantap ya. Jadi untuk unit AC ini kondisinya sudah stabil, normal, tidak ada lagi protect atau off unit outdoor. Artinya perbaikan unit AC ini benar-benar sudah sempurna ini. Tinggal kita rapikan saja, tutup kembali penutupnya ini. Oke, jangan lupa di sekrup kembali. Dan ini hasilnya teman-teman. Unit outdoor sudah berfungsi normal, mantap.
Jadi untuk perbaikan AC Daikin inverter ini sudah selesai ya. Terlihat pipanya nampak dingin. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.